ada Tigreal, sedangkan ada Chop, Harley, Sylvana, Jawed, dan juga Hayabusa. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke dalam game yang pertama. Ini dia match pembukaan MPL Season yang We Own Them. Gavlek Arrowo berhadapan dengan Bigetron Alpha. Alright, dan kali ini kita bakal melihat di arah mid lane langsung coba diganggu pergerakan dari seorang Kaye dan juga bersama dengan seorang Clay. Tapi di sisi lain Harley-nya digeser oleh seorang Fredo. Lihat Rico tas kalau kata Bung Kornet dengan stiker Alter Ego. Bener banget, kalau di sementara itu kita lihat di mid lane-nya Tigreal masih mencoba untuk melakukan open map. Sedangkan di bottom lane, di XP lane-nya sudah ada lampu-lampu yang coba melakukan roaming ke arah mid-nya. Dan kali kita lihat hampir saja first blood bakal didapatkan Rinaspi dan bahkan Hayabusanya yang lebih dulu berhasil mendapatkan first blood di arah top lane. Meanwhile, Mars-nya juga harus tumbang bersama dengan Dreams di arah mid lane. Benar banget, dan kali ini kita lihat sementara itu di top lane ada Max di situ yang sudah melakukan pergerakan dan mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Dan kali ini kita lihat di arah orange buff milik tim dari BTR kali ini dicoba diamankan tapi masih belum dapat tercuri dari Clay dan juga seorang Fredo di sana. Masih bisa diamankan oleh orange buffs-nya. Dan kali ini kalau kita lihat di bottom lane sudah ada roaming yang dilakukan oleh seorang Battle di situ. KB, tadi lihat nggak beberapa saat ketika orange buff-nya mau dicolong? Ini kalau misalkan kita melihat dari orange buff memang ada yang namanya anti jungler. Anti jungler ini adalah sebuah gerakan di mana mereka akan meminimalisir gerakan dari para jungler agar mereka tidak bisa melakukan rotasi. Karena kalau misalnya kita melihat dari junglernya Battle, oke, Yishun Shin punya damage dari early game. Dia juga punya rotasi yang cukup cepat. Bahkan Brands dengan menggunakan Harley ini paling cepat bahkan kalau kita ngomongin masalah deadly blade dan juga combo dari poker trick-nya. So, kalau kita ngomongin masalah game dan sekarang sudah di pause terlebih dahulu seperti biasa kan di tengahnya. Oke, kita langsung back to the game. Dan kayak bakal langsung ada ejector ke arah belakang. Fredo kita bakal coba dipanis tapi masih ada satu buah flicker. Tapi ternyata damage Deadly Magic yang terlalu besar. Sedangkan Rinas bisa mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Dream. Diketok palanya dan harus hilang di arah mid lane. Oh my god, kali ini Dream lagi-lagi harus dipanis. Tapi di arah belakang ada Well Track menuju ke arah seorang Clay bakal coba ditumpakin. Claynya udah sekarang. Fadil dan sepertinya kali ini perebutan poin kill di arah mid lane yang cukup kerat dari Bigetron yang nggak mau ngelepasin posisi turtle-nya. Benar banget, dan kali ini langsung aja turtle udah dipok oleh BTR Brands dan juga Matt di situ yang tanpa ada gangguan sepertinya, tapi ada Fredo yang mencoba untuk melakukan sedikit demi sedikit gangguan, tapi ternyata sudah ada. Fredo bakal coba ditangkap satu hari belajar sekarang belajar ini bakal semuanya sudah mulai masuk. Ingat, ya seperti sudah gua bilang, kalau tank-tank nakal itu memang harus dipanis dan kayaknya semua tim MPL udah seperti itu. Dan Fredo harusnya dengan dua pattern yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, Fredo nggak boleh kayak gini lagi, Be. Gimana menurut KB? Dan kalau misalkan kita melihat juga dari pick-pickan hero yang dimiliki sama Bigetron Alpha, hal tersebut yang mengkontes dari Fredo sendiri. Kenapa? Karena dengan Deadly Magic, ini kan burst damage-nya benar-benar luar biasa banget, apalagi di early game. Seperti yang tadi KB bilang ke Gio juga, bahwa Harley ini memiliki keuntungan, makanya tadi di anti-jungle. Dia benar-benar di-cut dari segi rotasinya, tapi ketika dia bebas, ini yang terjadi. Skornya 2-4 jadinya, dan goldnya udah mulai leading. Yes, benar, bukan sembarang benar, tapi kali ini di arah bottom lane. Rinaspi bakal coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Battle memilih untuk farming terlebih dahulu. Mereka masih butuh item dari Yustin pribadi. Memang dia punya basic attack dengan pasif yang cukup sakit, tapi ternyata Clay dan Magic Poker Trick sudah masuk dan harusnya masih selamat. Selamat. Betul banget, masih selamat di arah top lane. Sedikit kerugian rotasi dari tim Bigetron Alpha karena di arah bottom lane. Lihat, goldnya udah mulai dilapor. Udah ada Wanted Shocker dikeluarkan hanya untuk membuka vision saja dari para pemain tim Bigetron Alpha. Benar banget. Dan kalau kita lihat dari segi goldnya, berbedanya nggak terlalu jauh banget. Sekarang masih diungguli oleh Bigetron Alpha dengan 100 ya. Cuma beda 100 saja. Heptasis menit 3. Wah, Heptasis menit 3 KB. Apaan nih gold laner-nya sih? Ini udah leading banget dari Bigetron Alpha. Yes. Bisa solo kill lagi sih, ini berbahaya banget. Ya, soalnya kenapa? Dia dapat 2 point kill, bro. Dia dapat 2 point kill dan juga 1 point kill dari seorang Max-nya dan dia farmingnya well banget. Lihat, ada satu buah key di sana bakal coba di follow up dengan Prefector-nya. Key masih selamat. Follow up dan flickernya cukup menabrak kali ini. Key-nya harus ditonjok dan harus tumbang sedangkan Max-nya udah mulai masuk shadow kill. Ke arah belakang, poin diamankan. Rinaspi sudah hilang memilih untuk mundur tapi Mas langsung fokus ke arah Max. Max mau kemana? Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang udah nggak punya kuat shadow lagi dan malah ternyata damage dari seorang Hayabusa sampai terlalu sakit. Meanwhile di arah mid lane, Bigetron berasa hampir saja ditumbangin, masih bisa didapatkan. Ganteng-ganteng idaman berhasil menumbangkan 1 poin tambahan dan combo touch
Tachibana bersaudara, permainan yang luar biasa. Masuk keluarnya enak banget di arah mid lane. Bener banget, tadi Mati tuh bener-bener on point banget untuk menghilangkan satu orang, itu Fredo ya tadi ya, KB. Itu bener-bener on point sekali ketika dua bersaudara ini saling berjibaku dalam satu timnya mereka sendiri. Dan kali ini sudah kita lihat turtle yang kedua bisa diamankan oleh BTR sepertinya tanpa ada gangguan. Walaupun di situ ada seorang Benedetta, tapi kayaknya mereka terlalu kesulitan menghadapi Hayabusa. Itemnya gimana, Bang? lagi benar-benar diamankan, dan kalau dari segi item Yes. ini menuju ke arah Focus di sini seperti yang aku bilang, atau bahkan Landing Truncheon dari Bransnya. So 2 point kill dengan 4 assist. Ini udah hampir 100% kill participation tapi masih 90%, dan Brans memanfaatkan hal tersebut. Oke, Benedetta memilih Emerald untuk mundur Justice. dari seorang Ki. Pilihan yang cukup baik di Emerald Justice untuk mundur itu sangat baik dibandingkan dia harus terpick off. Karena kalau ketika dia terpick off itu bakal menjadi bencana di arah bottom lane. Benar. Clear minion dilakukan oleh para pemain dari tim Genfix sepertinya di arah bottom lane bakal didapatkan dengan cukup mudah tanpa ada kontes dari tim Bigetron Alpha. Meanwhile, pertukaran bakal coba terjadi di arah top lane dan Yes. diuntungkan Oh. tim Bigetron. Bahkan Killing harus spree. kehilangan satu orang lapu-lapu. Benar, tadi ada satu item yang langsung jadi dan aku terkejut banget. Dia Yes. ternyata gak bikin Call of the Seni, tapi dia bikin Lightning Truncheon. Lightning Truncheon. Sehingga berarti Brans akan bermain full ganking untuk di early game kayak gini. Yes, full gaming dari Profesor kita. Tapi jarak mid lane bakal coba diganggu dari seorang Jauheadnya. Dreams masih mau coba mengganggu, bahkan Fredo kali ini yang harus mengkawal pergerakan dari seorang botol Gil. Iya benar banget. Kalau kita lihat di sini benar-benar seorang Tigreal mencoba untuk mengamankan posisi dari battle ya, supaya padahal bisa melakukan buffing dengan baik. Dan kali ini udah ada Mountain Shocker dikeluarkan juga untuk melihat vision yang dilakukan, tapi ada Shadow Kill dikeluarkan oleh Karo. Battle di sana masih bisa mundur ke belakang tanpa belum memberikan damage yang cukup melihat besar. seorang Fredo kali ini bakal coba diambil kau. No, nggak memilih untuk balik terlebih dahulu. Matt bakal ngangkatin minion di arah bottom lane dari tim Genfix Aerowolf. Dan Iya. Mars masih mencoba untuk bertahan, tapi lihat rotasi yang dilakukan oleh Bigetron. Oh, Imperial Justice. Seorang kayak tapi ternyata nyangkut dari nggak bisa final marah-marah. blow-nya. Ingat, walaupun dengan final blow, kalau udah terperangkap, itu cuma damage-nya doang yang masuk. Benar, Orangnya benar. tetap masih nyangkut, apapun itu yang terjadi. Tapi kalau final blow di saat yang tepat, ketika Imperial Justice-nya masuk, itu beda cerita. Beda cerita, dia masih Beda bisa cerita. kabur. Tapi tadi benar-benar on point banget yang dilakukan oleh seorang Ki di situ. Imperial Justice on point banget, bagus banget. Oh my Wait, God. diam-diam killing spree dilakukan oleh seorang Max di atas kali ini, dan sedang berhadapan dengan lapu-lapu Rinasmi. Nggak bisa kabur, kali ini ter-shutdown, harus berpulang ke lobby di menit ke-7. Ya kalau kita ngomongin masalah Hayabusa ketemu lapu-lapu ini emang PR banget. Kenapa? Karena fighter, dia punya Iya. armor yang lebih tebal banget daripada assassin. Itu Benar. secara basic, tapi Max tetap harus diperhatikan karena Deadly dia punya Magic udah mulai masuk Well ke dalam taken. karena seorang Fredo lagi dan lagi. Gak ada yang peduli apapun yang terjadi, Fredo bakal coba ditumbangin, sedangkan itu Rinasmi udah punya ultimate lagi. Dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain Prasa Prefectus karena belakang. Oh. Lihat, satu kali Prefectus yang masih bertahan, untungnya ada Retribution Istra. Kejar ke Rinasmi belakang. ini masih punya flicker ke arah belakang, kayaknya gak punya Imperial Justice, dan ternyata dispersion dan rotation yang membuat seorang Rinasmi masih bertahan hidup. Ya benar banget. Tadi aku sempat melihat kalau misalnya tadi sebenarnya bisa dicolong turtle ya oleh Genfix Aerowolf. Cuman karena setup dari lapu-lapu yang terlambat datang menurut aku itu nggak kejadian akhirnya. Oh, oke. Tapi di sini pergerakan dari tim Genfix Aerowolf yang bisa dibilang untung juga enggak. Tapi di sini malah posisinya point kill diamankan cukup banyak oleh tim Bigetron Alpha. Benar. 11 point kill dengan adanya Fredo yang terpick off sudah 4 kali, itu menguntungkan sekali. Fredo pastinya sekarang belum punya item cukup banyak. Kita lihat, dia Ya. item satu pun belum jadi. Baru tahu pun saja. Sedangkan itu Jauheadnya bentar lagi bakal menuju ke arah Antiquiras. Benar, Dan benar. Sementara itu Artina kalau Shield ini harusnya. ya, kalau udah posisi kayak gini, Genfix Aerowolf gimana cara winning conditionnya nanti ketika dia lagi lose condition? Dia mau nggak mau jangan asal masuk bush. Benar. Itu yang paling mengerikan ketika mungkin Bransnya nempel sama Dreams di dalam bush dan dia langsung Deadly Magic, Poker Trick, all out hanya untuk ngeburst ke arah seorang Fredo. Dan itu udah pasti banget dibuka dari seorang botol Visionnya. dengan Mountain Shocker-nya malam. Apakah hujan api? Di Mana arah blow? bottom lane aja bakal coba dipaksa Wah. dan damage-nya terlalu besar dari Sakit. tim Bigetron Alpha. Deadly Magic, Poker Trick terhadap seorang Mars. Mars menjadi pilihan utama, dimakan berkali-kali. Bahkan di arah mid lane didapatkan kembali Bigetron Alpha benar-benar melit permainan di menit yang ke-9. Iya. 3 turret diamankan dengan 12 poin kill, 27 network. Dan anehnya, Genflix masih bisa mengejar di angka 24.000 Dari gold. tadi nempel Iya. 3.000 loh goldnya. Iya. Dari tadi, Iya. dari Tapi 1 menit yang lalu. aku ngeliat karena memang dari segi turretnya cukup seimbang ya. Walaupun hanya minus di midnya aja, dan kali ini udah mulai dihilangkan lagi bottom turretnya. Turretnya simbang. Menurut gua enggak sih. Soalnya mid itu salah satu krusial banget dan bakal coba dipasang Fredo kita di arah belakang. Imperial Justice bisa belakang. dihindari. Terjadi seorang diri di arah belakang dan memilih untuk kabur. Wave Dragon Dragon. nggak ada yang cover sama sekali dan unstoppable. Wow. Unstoppable didapatkan oleh seorang Matt dan Max berhasil mendapatkan satu buah bloodlust. Ini benar-benar side lanernya
combo Tachibana bersaudara seperti kata Profesor Kabekio. Ya. Sangat-sangat chemistry banget mainnya. Ya, kakak beradik ini benar-benar luar biasa nih kalau kita lihat juga. Lordnya sudah mulai dipopok oleh BTR dan kali ini tanpa ada kontes seperti yang akan mengganggu peredaran Lordnya untuk dipukulin dan sementara itu. Kalau kita lihat Fredo udah mulai masuk ke depan. Ada Mars di sana, Imperial Justice ke arah Loye di situ. Oke, final blow langsung ke arah belakang. Mas begini dapatkan dalam skill yang cukup banyak poin. Oh my god. Tershutdown. Tukang somai kejemur got. Oh my Triple god. kill. 4 orang harus hilang langsung coba dipaksakan di arah mid lane. Tapi ternyata di sana bakal coba dikanti pergerakan dari seorang Braz. Seorang diri bakal coba diculik. Tapi kali ini Fredo Kitty udah tahu keberadaan dari seorang Braz. Dibuka saja langsung damage. Oh, sakit banget. Harus tumpang. Master kill didapatkan dari seorang Braz. Membuat space yang cukup luar biasa. Bahkan Deadly Magic harusnya dari seorang Fredo pun harus tumbang. Dilihat Winston hanya menunda keberadaan dari seorang Braz. Dan berhasil ditumbangkan. Shutdown didapatkan oleh seorang Mars. Gajian untuk tim Genflix Aero Wolf. Permainan yang luar biasa di arah jungle. Membuat dari Bigetron Alpha kehilangan 4 playernya. Benar-benar yang dilakukan oleh Benedetta ini sangat-sangat luar biasa sekali ketika dia dapat triple kill ya tadi KB ya. Itu ditambah lagi tershutdown menjadi total 4 kill tambahan untuk tim Genflix Aero Wolf. Menurut KB, apa yang terjadi sebenarnya? Ya sebenarnya tadi setup yang mungkin agak sedikit miss ya ketika mereka tidak melihat bahwa ternyata masih ada Alecto Final Blow di bagian jungle dan kita tahu sendiri bahwa Benedetta memiliki ultimate slow effect yang mengerikan dengan damage yang cukup tinggi. Ditambah kali ini walaupun Bigetron Alpha mendapatkan Lord yang pertama, namun ini Lord yang belum di-enhance. Masih bisa dikontes, high ground juga masih ada Clay, masih ada Battle, dan tentunya Rinasmi seperti yang kita tahu dia bakal nahan badan di depan dengan apapun yang dia punya. Apalagi OTW ke arah Queen Swings. Itu itemnya B. Silakan itu B. dia. Itemnya udah mulai sakit banget B. Queen Swings dan bahkan udah ada Blade of Despair. Jadi sebenarnya Bigetron Alpha juga harus berhati-hati sama burst damage yang dimiliki sama Rinasmi. Jangan sampai mereka terkena stun yang cukup banyak dan di follow up lagi sama Benedetta di arah belakang. Iya, benar. Kalkulasi kalau untuk sebenarnya dengan Lord yang belum di-enhance, itu sebenarnya gak bisa dikalkulasi dari Lordnya aja. Dia bakal coba lihat ada ganking terhadap Oh, nice seorang Chris. banget. Apakah bakal coba didapatkan? Bakal coba di-commit. Implosion keluar. Kerugian luar biasa. Gak dapet. Tim Genflix Aero Wolf. Implosion keluar tapi semuanya bisa dihindari oleh Dreams. Ingat itu kalau di cover habis sama Bigetron, Beda Genflix cerita. bisa dibalikin. Iya. Genflix bisa dibalikin karena source skill yang keluar dari tim Genflix Aero Wolf sudah hilang. Benar. Sayangnya, Bigetron Alpha nggak ada yang regroup, nggak ada yang bisa masuk ke dalam sana dan damage deal terbesar dikeluarkan oleh Braz dengan 47.000 dan bahkan di sini Ada dari Mars. battle-nya sendiri pun masih di bawah dari seorang Marsnya nih, Profesor. Ya kalau misalkan kita melihat tadi mungkin rata-rata poke damage yang dikeluarkan dari battle ini kan dari Mountain Shocker kan. Iya. Sementara tadi kita melihat jelas bahwa Mars kena sampai ke 4 hero bahkan dia dapetin triple point di sana di bagian area jungle. Yang ini berarti Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati. Mereka adalah tipikal ganker. Iya. Mereka bukan tipikal setup team fight. Yes. Setup team fight akan dimenangkan oleh Genflix Aero Wolf dengan winning condition mereka punya Luoyi dan combo bareng sama Tigreal. Dah, berarti tanda tanya besarnya atau jawaban terbesarnya adalah Bigetron Alpha harus culik satu demi satu. Tapi siapa yang bakal diculik coba? Berat. Rinasmi tebel. Benedetta dari Mars juga dia bisa escapability-nya lebih momentumnya lebih dapat banget untuk yang sekarang apalagi. Oke, tapi Ya. ternyata di sana ada seorang Fredo berhasil mendapatkan satu orang mate yang tadi goldnya berada di urutan kedua di bawah seorang Braz berhasil ditumbangkan. Satu player sudah hilang dari Bigetron Alpha. Ingat, ini mereka harus coba untuk mendisiplin di arah laningnya dulu. Posisi dari Genflix Aero Wolf ini bisa dibilang kalah laningnya. Jadi Ini dia harus majuin dulu minionnya Yes, untuk ke depan beresin dulu. dulu. Beresin dulu. Clearing minion dulu terlebih dahulu supaya bisa fokus nanti di war berikutnya. kalau bisa dibilang ambil ke arah buffnya diambil coy. Enggak deh, no. Masih Nggak, dapat, masih dapat. Nah, kalau bisa tuh amanin dulu dari segi objektifnya, laningnya Iya. diamanin dulu. Nah, seperti ini. Di-push dulu karena kenapa? Sebentar lagi tuh bakal ada Lord. Pasti. Lord kali ini bakal lebih menguntungkan sekali untuk siapapun yang berhasil mendapatkan. Karena handsan juga ya. Yes, benar banget. Jadi kalau mereka terlalu memaksakan untuk team fight dan mereka nggak objektif di arah laningnya, ini bakal berat banget untuk tim Genflix di kedepannya. Betul. Tapi Tapi kalau si kita lihat Bigetron itu punya gold banyak banget soalnya. benar. Tapi yang aku lihat juga barusan dari Genflix ini benar-benar fokus ke objektifnya sesuai kata Oji juga. Mereka benar-benar push dari atas mid dan juga sampai ke bottom lane. Dan kali ini kalau kita lihat bottom lane udah mulai masuk sampai ke hampir turret terakhir. Ya, itu. udah mendapatkan satu turret. Yes, itu dia kedisiplinan yang sangat penting dilakukan oleh tim Genflix Aero Wolf dan ini bagus banget. Mereka bisa menyusul dari segi turretnya Ya. 6 sama dan Fredo Sama. nggak boleh terlalu offside. Wah, bahaya banget.
implosion, tapi ternyata Dragon. CC cukup tinggi membuat Fredo harus ditumpahkan tanpa basa-basi. Fredo terlihat dipanis asal-asalan. Meanwhile ini bakal menjadi salah satu hal yang kerugi banget untuk Genflix. Dia kehilangan Fredo di saat Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di lane of dawn. Benar, jadi agak sulit untuk dari Genflix Aerolove untuk membuka war karena memang seorang tank ini dari seorang Fredo yang tadi udah dibilang sama Uju juga adalah salah satu tank yang cukup nakal untuk maju-maju ke depan dan membuka map dengan cukup baik. Tapi kehilangannya seorang Fredo di sini harus merubah strategi yang dilakukan oleh Genflix Aerolove. Kalau Bung KB sendiri, timing. Iya, mereka tahu kalau mereka lagi lose condition, mereka lagi mappingnya nggak bisa ngecek ke area jungle. Mereka tahu kalau misalkan nanti masuk ke area jungle bisa jadi ada Luoi dengan diversionnya juga, dengan ultimate-nya juga. Maka dari itu, ya combo Deadly Magic adalah jawabannya. Oke, tapi Combo ternyata kali ini Lord didapatkan oleh tim Big Oh, no. di arah outlet sana. Satu anak Terlambat. hujan api, malah apakah hujan api? Hanya mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan itu Bigetron Alpha berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Ingat, ini Lordnya sudah di-enhance. Ini Lordnya bakal bisa mengamuk. Dan mereka belajar Benar. dari kesalahan. Mereka tadi kehilangan Brans ketika mereka mendapatkan Lord, tapi sekarang mereka tidak mau kehilangan Bransnya lagi. Mereka mau 5v5 situation. Iya, Ya. benar banget seperti kata Profesor. Lihat 5 lawan 5. 5 lawan 5 mereka lebih aman dan bahkan mereka mengawal Lordnya. Mereka Ya. sudah melakukan clear minion di arah mid lane supaya Lord dari samping itu masuknya bisa barengan dengan arah bottom lane. Benar banget. Lihat, ini di arah mid lane. Lihat, Matt bakal coba untuk 3 orang di sana. melakukan pistol dulu kah bos? Tapi apakah Tris yang melakukan pistol dulu bos? Kali ini masih mencoba untuk bertahan. Belum Bapak sudah ada. mulai mengamuk. Dream sudah Keluar. mencoba untuk mengejektor. Belum ada satupun yang ditarget oleh seorang Dream dan memilih untuk Monda ke Joker. arah turret. Tidak berhasil sama sekali Ya. turret inhibitornya. Masih belum- diamankan oleh tim Bigetron. Masih belum terlalu berhasil untuk menembus pertahanan dari Genflix Aerolove karena memang kalau kita lihat tadi pergerakan dari Genflix Aerolove 5 player di sana berada di top lane dan walaupun kalau kita lihat minionnya berhasil menghancurkan Implosion berhasil mendapatkan 3 playernya tapi Victor ternyata belakang. masih ada satu buah mid karena belakang Victor Trajan berhasil menyelamatkan hanya mendelay Berjustice. Mas masih mau lebih coba digetok tapi ternyata kayak memilih untuk flicker ke arah belakang. Para pemain dari Bigetron sudah kehilangan 2 Double playernya. kill. Ini bisa menjadi satu hal yang rugi banget. Tapi di sisi lain ingat ada Max yang standby on position. Dia juga mau culik satu player dari tim Bigetron, dari Killfix Aerolove dan dia nggak boleh kehilang juga. Ya. Dia hilang. Ini bakal menjadi push straight ke arah mid karena dari Fredo bakal mengawal minionnya di arah mid lane. benar-benar ini ada Hayabusa kali ini mencoba untuk melakukan shadow kill tapi ternyata masih ada Winter Tension save the day WON sorry. Udah gue bilang dan pinter banget dari Dreams. Kenapa? Dreamsnya ini yang bener-bener dia tahu Max mau culik satu orang, dia nggak jauh-jauh dari Max. Itu kalau nggak ada Dreams, Ya. gue jadi Fredo gue bakal komit. Komit Dia untuk udah menghancurkan. nggak punya shadow lagi, Be. Iya. Tapi Matt memilih untuk mundur dan Jack Kundonya bakal dipaksa. Keuntungan berbalik untuk tim Genflix Aerowolf di menit ke-17. Mereka bakal coba untuk mendapatkan satu buah ini bisa turret di arah Milan dan harusnya didapatkan langsung ada ke belakang flicker dari seorang Matt. masih belum hancur. Rugi benar di arah mid lane. Tipis, masih belum dapat dan kali ini kalau kita lihat sudah ada seorang Rinasmen di situ menjadi bulan-bulanan dari Dreams tapi masih bisa mundur ke belakang dan kali ini Dreamsnya masih punya Immortal belum pecah ditambah lagi dengan HP-nya yang cukup tebal. Ada Viral Justice ke arah Fredo di sana. Fredo harus berhati-hati sekali karena ada juga seorang Yisunsin. Des benar banget tapi kali ini Mete bakal coba dipasang memilih untuk mundur dan Botol nggak berhasil dapetin satu poin tambahan malah dari seorang Clay dan Rinasmi di sana bakal ketok pala Jawetnya hilang. Jawetnya hilang. Mau kemana pala kau dibentuk dan dumbbell kill didapatkan oleh seorang Clay. Lihat dengan muncratan air warteg dispenser dan rotation dari seorang Loi membuat Bigetron Alpha kehilangan 2 player. Damage yang cukup besar. Bigetron Alpha nggak bisa seperti ini lagi. Rinasmi nggak boleh dibayuanin. Kenapa? Karena Rinasmi udah terlalu tebal, udah terlalu sakit dan Botol berhasil ditangkap oleh seorang Ki. Justice. Ini adalah momentum yang baik Nice banget. banget. Well play dari seorang Ki dan bahkan Ki bakal coba Masih untuk masih menyelamatkan kabur. satu orang part lagi. Masih ada rotation, dispenser mencoba untuk menyelamatkan. Ada Clay di sana, ada Max juga bakal mencoba untuk membantu. Ingat udah ada Winter Trajan lagi ada seorang Clay langsung shadow Shadow kill. kill. Berhasil mendapatkan Langsung 2 hilang. poin tambahan dari seorang Max. What a play from Max. Benar banget. Dan kalau kita lihat memang untuk menyelamatkan Benedetta harus dikorbankan seorang Clay dan juga lampu-lampunya juga. Tapi kalau menurut KB Yes. harus seperti itu kah? Karena Iya. menurut Iya. gue harusnya nggak seperti itu. Bigetron Alpha emang harus seperti ini gameplaynya kalau mereka memang ingin menang. Sementara Genflix Aerowolf gak boleh seperti ini, malah kebalikannya. Mereka gak boleh terculik satu demi satu. Mereka harus berlima stick together. Mungkin bahkan barengan diversionnya loncat dengan teleportation juga. Tapi kalau misalkan diambil satu persatu kayak gini, Bigetron Alpha yang untung. Iya, Mereka iya. punya Imperial Justice, mereka punya Deadly Magic, mereka punya Way of Dragon, mereka punya Shadow Kill, dan jangan lupakan juga Ejector Ejector. dari Dreams. Benar-benar Yes, yes, combo yes. yang luar biasa banget dari 5 hero yang dipick oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau kita lihat memang dari segi goldnya belum terlalu jauh loh sampai sekarang. Ini Lord Camp by Mandiri. Sudah ada para pemain tim Bigetron yang coba untuk mendapatkan satu buah
Lord dan hanya coba dicolek, memilih untuk mundur lebih Iya. dahulu. Walaupun Mereka belum ada masih- kontes ya. Iya, mereka masih sabar, mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena para pemain dari tim Genflix Aerowolf sudah kembali. Iya. Fredo pun sudah berada di garis depan, membuka vision para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Harus masih mencoba bersabar-sabar terlebih dahulu. Ada Max dan juga Clay yang di daerah rumputan yang padang pasir juga cukup lebat. Tapi kalau aku lihat ya, Oji, di sini mereka udah melakukan setup, di mana ada 2, 3, 4 player dari Genflix Aerowolf yang sudah mencoba untuk melakukan setting up ke arah Lord. Ya, bener banget. Ini setupnya sudah dilakukan, tapi kayaknya agak sedikit berbahaya untuk Bigetron. Kenapa? Karena dia nggak punya KYY. Ya. Ki udah berada di arah bottom lane bersama dengan seorang Matt. Dan kalau mereka coba paksa team fight, bahkan kalau satu orang terambil, mes lah. Kita ambil contoh. Ini bakal menjadi kerugian. Benar-benar tahu. Ketika ruginya nggak bisa ditukar, harusnya nggak bisa ditukar kalau Max yang diambil. Karena dari segi powernya, memang bukan arah team fight yang cukup kuat dari Bigetron Alpha. Gue lebih lihat Bigetron Alpha ini kalau dipaksa team fight, langsung tabrak, Pasti kalah. pasti Pasti kalah. kalah. Mereka tuh mainnya split push, Yes. mereka punya Cahaya Busa, Benar. mereka juga bisa main pick off, mereka punya yang kayak Sylvana, Jawhead dan juga Harley. Iya. Betul. Itu kayak udah 3-2 lah posisinya atau Dan- 3-1-1 kayak gini. Gue setuju Dan, sih. dan satu lagi, lihat blue buff, purple buff dari seorang Brand sudah hilang. Ini harusnya dari tim Genflex bisa ngezoning sebentar. Dia ngezoning repaksa karena mereka tuh punya 3 player. Nah, ini yang gue bilang. Mereka bisa zoning. Ada Clay-nya harus Busa, bantu, ada Chow. Mars juga harus bantu. Sedangkan botolnya nggak boleh terlalu offside. Botolnya sebelum masuk dia ingat harus buka Mountain Shocker dulu. Setidaknya dia Vision. masuk, iya. Dia masuk, dia tahu cowoknya nggak di mana-mana, langsung ada flicker dengan implosion. Oh, nice Coba sekali. didapatkan oleh seorang Mana Glow. Fredo dan bahkan harus menghilangkan seorang Brand. Immortality-nya sudah Hancur pecah, nggak Harley-nya. bisa berbuat tengah cukup banyak. Brand harus ditumbangkan. Ada Lord yang berada di posisi arah top lane, bakal bisa diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Iya, setupnya sangat bagus sekali tadi di awal-awal ketika seorang Harley dari Brands yang mencoba untuk melakukan mengambil purple buff ya. Ternyata Fredo benar-benar on point sekali di situ untuk membuka penyerangan dan akhirnya harus menyelamatkan seorang Brands. di situ. Bener banget, dipulangkan ke base begitu saja. Max bakal coba dipukul mundur kali ini. Seperempat darah terakhir dari seorang Max. KYY juga nggak bisa masuk. Ini adalah momentum dari KYY. KYY bisa dapetin botol. Ini bisa jadi satu bencana. Dan lihat bakal coba ditangkap. Ini Dan Justice masih ya, nice. tapi Retribution Estre dari seorang botol. Dan bahkan Nice. Bigetron sudah kehilangan 3 playernya. Udah Dreams. karena 4 player yang didapatkan dari Bigetron Alpha. Ini bencana. Bigetron Alpha bisa kehilangan momentum kali ini. Mountain Shocker, hujan api balap. Apakah hujan api dibuka untuk melihat keberadaan dari seorang Max? Bakal Langsung. dipaksakan dari arah belakang. Ada Brans di sana. Winter. Recall dari botol telah dikeluarkan menuju ke arah belakang sana dari Fredo dengan Objective second gaming damage-nya. langsung. Objective gaming langsung shadow kill ke arah belakang. Botol dengan deadly magic-nya masih bisa bertahan, tapi clear minion yang sudah hilang dari tim Bigetron Alpha harusnya masih bisa untuk melakukan defense sementara. Iya, Lord masih berada di tengah-tengah perjalanan dari mid lane, mencoba untuk menunggu dulu dari tim Genflix Aerowolf. Dan kalau kita lihat memang kalau seorang Yisun Shin benar-benar on point sekali posisi tadi ketika mencoba melakukan Lord KB. Tadi sebenarnya ada Imperial Justice yang benar-benar on point sekali. Benar. Tapi malah damage-nya- sebenarnya lebih ini sih appreciate sama Mars sih. Dia selalu naruh Alecto Final Blow-nya di posisi yang sangat mengerikan. Benar banget. Dan lihat base sudah mulai masuk dari Buffalo terhormat, masih coba ditahan. Langsung Masih ada bisa. final blow ke arah belakang. Hanya untuk clear minion dari para pemain tim Bigetron Alpha. Ingat mereka masih punya super minion di arah mid dan juga di arah bottom. Ya. Sudah mulai masuk. Matt coba untuk mengeker satu orang. Bakal coba dihajar oleh seorang KYY. Ini yang bisa membalikan keadaan cuma hanya KYY. KYY bisa berhasil mendapatkan botol karena lihat mereka selalu berkumpul menjadi Breaker satu. Fredo Kid ya. Yes, ketika Fredo kita bakal dengan satu buah implosionnya. Masih ada Masih ada Winston lawan. Transit. Implosion gak berhasil tapi di ada sana ada second timer yang berhasil mendapatkan dua poin tambah dua yang berhasil mendapatkan botol. Botol sudah tumbang. Berhasil Imperial dari arah Justice. belakang ini para pemain Bigetron bagus banget. Mereka harus clearing ini dengan cukup cepat. Sedangkan itu di sisi lain para pemain dari tim Bigetron Key-nya satu pulang. persatu berhasil menumbangkan Genflix Aerowolf. Dua player Genflix sudah hilang dan Bigetron mendapatkan nafas segar. Benar, hampir saja, hampir nggak pernah cukup. Dan kali ini kita ada ejector ke depan di sana, dihancurkan Immortalnya milik Fredo. Dan kali ini kita lihat mulai ada serangan yang dilakukan, mulai digepit-gepit dan ternyata tidak bisa kemana-mana. Itu Sylvana. barusan 200 IQ play dari Dream sih. Dia tahu ada diversion yang digunakan untuk escape. Ketika tadi ada Winter Transit dari Clay, dia misahin Fredo kita dilempar keluar Iya. dari diversion biar dia nggak bisa teleport untuk escape. Iya, Benar setidaknya tahu nggak kenapa? Dia Hah? dapetin satu tank, Benar. dia bisa nge-push ke arah mid lane Yes. minimal walaupun nggak dapat base, dia punya inhibitor turret yang dijadiin buat tangan untuk para kawan-kawan dari Bigetron. Benar banget. Gue sangat-sangat melihat
di sini serunya luar biasa banget dan teman-teman di rumah juga harus merasakan keseruannya. Bisa langsung aja chat di kolom komentar untuk mendukung tim favorit kalian saat ini bertanding. Ada Galaxy Karolov dan juga Big Getron Alpha. Yes, betul banget, sebarang betul. Di arah bottom lane, clearing ini juga masih coba ditahan. Inilah permainan MPL yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu season 7. Intensitasnya. Yes, intensitasnya. Benar. Tim fight yang gak ada habis-habisnya. Bahkan dari player goldnya sudah disusul oleh seorang Mars. Mars bisa menjadi salah satu titik tolak ukur kemenangan dari Genflex. Kenapa? Kalau Mars berhasil mengacak ke arah backline. Dan di sana ternyata Ada Clay Clay-nya. ditangkap. What are you Tertangkap. doing, Clay? Oh, dan Syafar. Rinaldi juga terlalu offside masuk. Dan ini bisa menjadi satu hal yang gak baik banget. Hal yang gak baik untuk Genflex Aerowolf. Mereka bakal kehilangan inhibitor. Harusnya. Jadi ditanya tuh, Harusnya. hati-hati. Ini harusnya mereka bakal kehilangan inhibitor kalau misalnya tim Bigetron benar-benar konsisten untuk dapetin inhibitor turret. Iya, Udah dan mau coba Rinaldi udah di-kick masuk. oleh seorang Matt, tapi ternyata Final Blow langsung ke arah belakang. Coba di-kick satu, ternyata nggak ada yang di-kick sama Ejector. sekali. Sedangkan Fredo Kitty memilih untuk melakukan secret hammer ke arah depan. Gak ada siapapun yang didekatinya. Kayaknya gak berhasil menangkap satu orang Mars. Bahkan dibalikan keadaannya. Kayaknya gak punya apa-apa Hati-hati, lagi. Ki. Dan kayak terkena sakar atau Oh. Malwisa. Trajan mencoba Trajan tap sedih. dan berhasil. Lihat, Max-nya sudah masuk. Sektor Dan di langsung belakang. dapat satu ke arah belakang. Final Final Blow Blow. dan ditambah di sini dripnya sudah mulai bonyok. Wah benar banget. Dan masih bisa kita lihat dari tim Galaxy Karolov bertahan. Dan kali ini Hayabusanya harus ditumbangkan oleh seorang Yishun Shin milik Battle. Masih bisa bernapas lega juga untuk Galaxy Karolov. Lord sudah datang, Oji. Yes. Lord yang ketiga. Lord sudah muncul di saat Max tidak ada. Menjadi salah satu hal yang luar biasa. Ini momentum Ya. untuk tim Genflex Aerowolf. Ini kalau misalnya tidak bisa dimanfaatkan Galaxy Karolov bahkan bisa berbahaya banget. Meskipun begitu, tim Bigetron pengen dapetin Lord juga. Pastinya. Mereka masih mau kontes. Mereka nggak mau kehilangan Lordnya di Iya. sisi top lane. Mate masih coba untuk mendorong, setidaknya mendapatkan satu buah. Tapi cowoknya momentum. split push kalau kita lihat. Udah selesai. Dia cuma Iya. ngedorong doang. Dia ngedorong, dia bakal coba untuk nge-cutting seorang Clay dari arah belakang. Flanking yang dilakukan oleh Reset. seorang Matt. Menuju ke arah sana, tapi masih bisa dihindari explosion-nya. Ih. Udah gak ada short skill dari tim Genflex Aerowolf ini. Tim Bigetron apa bakal bisa untuk memancing keributan di arah Pit Lord harusnya. Benar banget. Kalau kita lihat emang udah ada cowok yang untuk melakukan split push juga di bagian bottom lane. Mencoba disusul oleh lapu-lapunya di situ dari seorang Rinasmi. Dia menyadari kalau misalnya memang sebenarnya yang dikatakan oleh Oji tadi dari Bigetron Alpha memang harus melakukan split push karena ada Hayabusa dan juga Chow. Ya. Mention kembali lagi dan Chow-nya bermain cukup baik sekali dengan split push dari atas tadi kita lihat bisa turun ke bawah. Dan ini membuat suatu kerepotan tersendiri untuk Genflex Aerowolf. Tapi nggak bisa, apa ya, nggak bisa dibilang nggak boleh mati sih. Iya. Dari Hayabusanya. Dia nggak boleh tumbang, match-nya juga, jadi harus dorong bareng-barengan nih. Nah, ini posisi kayak gini nih nggak bagus banget untuk Matt. Kenapa? Karena kan Lordnya di bawah. Iya. Udah pasti tim Genflex itu berkumpulnya bawah. ke arah bawah. Iya, yang Betul. bagus adalah ketika di arah bawah Lordnya, mereka bakal coba dorong dari arah top lane. Iya, tapi kalau kita lihat Maxnya juga ada di atas kalau diam-diam ada di atas. Mencoba untuk melakukan split push, sedangkan dari teman-teman ya mencoba melakukan setup terlebih dahulu ke arah Lord walaupun udah dipok-pok sedikit oleh Genflex Aerowolf. Mencoba, gue rasa yakin banget Big Getron Alpha bakal melakukan kontes ke Malah arah kalau Lord. bisa kayak gini terus formasinya. Iya. Karena sebenarnya Max yang lebih dominan kalau misalkan untuk melakukan split push Iya. daripada Matt. Matt lebih dibutuhkan untuk team fight kali ini. Tapi informasi udah diberikan, Rinasmi udah gak punya break fight start untuk beberapa detik ke depan saja. Ya, Kalau 15. misal mau dipaksa point kill karena Rinasmi, minimal mereka dapetin immortality. Minimal immortality pecah, tapi kalau mereka nggak works, mereka bakal terwipe. Nah ini dia PR-nya, gimana cara menumbangkan immortality dari battle, apalagi ini ngomongin masalah late game. Iya. Yang kita tahu sendiri bahwa Brands-nya juga harus on point banget dari Deadly Magic. Dia harus benar-benar kritis. Apa yang mau di-engage? Dia mau engage Tigreal-nya kan dari Fredo kita? Atau dia mau ngincar ke Clay-nya yang dia punya juga Winter Mansion? Iya. Dan nggak boleh mata nggak boleh tertuju terhadap Clay semua sih. Clay itu dari tadi yang bisa dibilang baiting. Ngebaiting, Iya, benar. dia Mancing-mancing keributan. Udah sini incar gue winter. Iya. Ditambah lagi Clay-nya baru dapat Immortal barusan Oji. Shadow kill ke arah Clay malah rugi. Iya, Ya dia, kan? dia buka aja diversion ke belakang, habis itu Winter, pasti pulang. Pasti Yes. pulang. Kalau misalnya sambil siapa tahu masih kuat nyangkut Hayabusanya, itu lebih enak lagi. Iya, Hayabusanya nyangkut, ngebawain hadiah jadinya. ngebawain Iya. hadiah bro. Surprise. Rinasminya pinter juga dia benar-benar coba untuk ngawal seorang Matt. Dan Matt-nya udah pakai Wind Talker nih. Dia pengen split push, dia pengen ngebut tuh. Lihat gak? Lihat gak Iya. larinya dan attack speed-nya cepet banget. Dan harusnya dia ini bakal menjadi salah satu split pusher yang dipastikan bisa dapetin turret atau base dari tim
Genflix. Iya. Karena semua udah pasti mata tertuju ke Hayabusa, bener gak? Iya. Hayabusa udah bakal Ada jadi di atas pilihan tuh. utama. Iya, Kayak Hayabusa pilihan bakal utama. 1v1 gitu gak sih Marsnya sama Max di atas. Ah. Udah biarin aja, lepasin aja. Mereka punya escape ability, mereka bisa punya dash juga, mereka bisa bahkan datang ke area Lord kapanpun mereka mau. Tapi Iya. permasalahan timing untuk minion ini juga harus diperhatikan. Betul. Karena keduanya super minion dari Benar, bagian benar. top lane. Gue ada satu hal yang pengen gue lakukan kalau misalnya gue jadi Brand. Apa itu? Gue bakal pancing trigger Winter. Winternya keluar dulu. Or Immortality, apapun itu, gue bakal lebih ke arah gambling ke sana. Oke. Kenapa? Kalau misalnya Louis masih bisa lah, gue gocek gitu loh. Tapi kalau misalnya Fredo Kitty, itu berat banget, Be. Lo nge-trigger Fredo, itu soft skill-nya banyak dan bakal rugi waktu. Kalau Iya, gua, iya. kalau gua ya. Yang pasti bukan bottle. Kalau udah bottle udah fix rugi banget dari segi posisi dan segala macam. mungkin. Apalagi dia immortal. Iya. Dan jangan lupakan juga dia punya Trestless. Barusan juga baru jadi endless battle tadi kalau gue lihat. Iya. Botol itu kalau diincer agak berat banget. Dan final blow langsung ke arah belakang. Dari seorang Max Max ini ya, masih masih bisa bisa. dengan quote shadow-nya. Kalau Max tadi ketangkep, dia nggak punya immortality. Iya. Dia nggak punya immortality, mereka rugi dan bakal langsung Lord harusnya dari tim Genflix. Bener Ken banget. bakal masuk ke arah jungle dari tim Genflix Arrow, mengusir mundur seorang Rinasmi. Posisi yang cukup baik untuk tim Bigetron untuk mendominasi red buff atau orange buff yang dimiliki oleh tim Genflix Arrow. Tapi di sana ada Dreams yang coba diangkat dengan ada satu buah ejector bakal Oh, dilempar chopper. siapa, jangan sampai salah dan flicker dikeluarkan. hampir Prefector juga aja. berhasil mendapatkan satu buah stun terhadap seorang Dreams. Meanwhile, secara top lane, one Top by one lane, ya. situation dari Max yang udah gue bilang di late game dari Hayabusa akan sedikit nggak kuat, bro. Kurang kuat lawan Mars ya. Iya. Ditambah lagi Marsnya udah jadi immortal, tapi emang benar-benar objektif game yang dilakukan oleh Hayabusa adalah split push top. Untungnya ada Benedetta, bro. Iya. Kalau nggak ada Benedetta, mungkin itu nggak kuat untuk nahan seorang Max-nya. Iya, iya, Untungnya setuju, ada setuju. Benedetta biar top lane. Max masih coba untuk cari health-nya dulu tadi. Dia kalah banget dari segi health life steal-nya. Max Shadow Shadow kill. Kill setelah dikeluarkan langsung ada satu buah final blow ke arah belakang. Max memilih untuk mundur, nggak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat di sana. Ih. What a play from Clay. Mengganti pergerakan dari seorang Max. Cakep Max sudah nggak punya banget. quad shadow lagi. Bakal coba dijemput kali ini. Posisi dari Max terancam. Harusnya Bigetron Alpha mencoba untuk Terperangkap. memberikan vision dan mencoba digocek Betul di ke arah situ. atas, ke arah bawah. Satu hit Wow. lagi dan Max ditumpahkan. Gak bisa Lihat, kemana-mana. gak bisa berbuat banyak dari seorang Max di arah top lane. Momentum yang bisa didapatkan Lordnya oleh tim Genflix Aerowolf. Komunikasi yang bagus banget dari seorang Clay dan juga dari Benedettanya juga ya, Iya. Profesor KB. Ketika seorang Hayabusa mencoba untuk kabur tapi di situ ada Clay, malah membuat seorang Hayabusa terperangkap. Lebih ke happy birthday dari battle sih. Tiba-tiba Iya. kayak quad shadow-nya udah keluar ketika kita tahu sendiri bahwa quad shadow ini memiliki cooldown yang cukup lama juga sebenarnya hitungannya. Dan itu adalah salah satu escape ability yang memang dimiliki sama Max. Iya. Jadi, makanya mau Cuman itu tidak aja. mau benar-benar harus perhitungan banget untuk mengeluarkan quad shadow. Betul betul. Dan ternyata akhirnya bisa terculik tadi oleh seorang battle dan kali ini Lordnya sudah mulai Bakal muncul. dicoba dilempar ke arah Udah. belakang dari seorang Clay. Kerugian dari seorang Dreams. Kalau dia ditumbangkan juga botolnya. Bakal komi ternyata dari para pemain Lanjut Bigetron karena terus. mulai masuk. Dreams sudah mulai di arah dalam tangan. Retribution. Ditangkap kayaknya tapi Retribution Israel berhasil mendapatkan satu buah. Wow, Lord yang terhormat. Genflix. Marco coba untuk mengcover pergerakan dan kayaknya ditumbangkan juga. Kerugian lagi dan lagi untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kehilangan Lordnya, kehilangan KYY. Mereka tidak bisa ngedefense tanpa KYY. Dreams tidak boleh tertumbang juga. Dreams, Sampai berforce, immortality-nya sudah pecah. Frame Fighters dan bahkan Dreamsnya juga hilang. Shadow kill. Shadow kill darah belakang terhadap Fredo. Fredo Rugi. tersisa seperempat darah langsung Rugi, ditumbangkan dalam satu buah execute-nya dari tim Genflix. Transnya Kali kali ini ini. mencoba untuk bertahan. Brasnya bakal coba ditumbangin, masih punya immortality dan Clay-nya mengcover Inasmi dengan cukup baik. Benar banget. Kali ini kita lihat masih No ada way. bulan-bulan yang No way. dilakukan No oleh way. seorang battle. No way, no way. Lordnya udah tinggal jalan melongsong maju ke depan bersama dengan Mars dan juga battle di Tersisa situ. dua player dari Bigetron Alpha. Base-nya udah mulai masuk. Langsung ada pada Fighters. Langsung ada pada Flow. Satu hilang. Wow. Dan lihat tersisa seorang base. Wipeout ini Wipeout. bencana. Genflix Aero berhasil mendapatkan satu poin di game yang